Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, sehat semua hari ini. Tetap kita jaga kesehatan, kita jaga iman kita di saat pandemi. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, sering pakai masker, sering cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Terima kasih anak-anakku. Setelah kemarin kita mempelajari tentang kepribadian Rasulullah yang harus kita teladani. Jadi sifat-sifat atau kepribadian Rasulullah yang harus kita teladani, di antaranya adalah rasa percaya diri. Hari ini materi kita yang akan kita pelajari adalah tentang surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Nasr artinya pertolongan. Sebelumnya saya sampaikan surat An-Nasr adalah termasuk surat yang unik. Kenapa? Surat ini adalah surat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW. Biasanya surat-surat yang pendek, yang ayatnya hanya sedikit, itu merupakan surat makiyah. Jadi surat itu ada dua, makiyah dan madaniyah. Yang pertama makiyah adalah surat yang turun di Mekah. Kalau madaniyah, surat yang turun di Madinah. Jadi makiyah dan madaniyah. Makiyah ya, makiyah, bukan ma'iyah. Ya, kalau ma'iyah itu tetangga kita, saudara kita itu ma'iyah. Nah, makiyah adalah surat yang turun di Mekah dan madaniyah adalah surat yang turun di Madinah. Kebanyakan surat-surat makiyah atau surat-surat yang turun di Mekah adalah ayat-ayatnya pendek atau sedikit. Namun surat An-Nasr ini adalah turun di Madinah. Jadi makanya disebut Madaniyah. Kenapa kok turun di Madinah? Kok ayatnya pendek, Pak? Surat terakhir, Pak. Karena surat ini turun setelah Rasulullah Muhammad SAW adalah hijrah ke Madinah. Nah, surat ini turun ketika Rasulullah melaksanakan haji wada atau haji yang terakhir. Jadi surat An-Nasr turun ketika haji wada atau haji yang terakhir ketika Rasulullah melaksanakan haji ke Mekah. Nah, sebelum Rasulullah melaksanakan haji ke Mekah, surat ini turun. Nah, berarti kalau Rasulullah sebelum haji, berarti suratnya di mana? Madinah. Itu ya. Jadi ini yang menyebabkan banyak ulama menyebutkan surat An-Nasr itu adalah makiyah. Ada yang menyebutkan madaniyah. Tapi ijtima ulama menyebutkan An-Nasr adalah madaniyah. Di dalam Al-Quran disebut juga An-Nasr ini adalah madaniyah. Meskipun di surat-surat yang lain adalah makiyah. Itu ya. Anak-anak harus bisa membedakan itu. Jadi madaniyah yaitu surat yang turun di Madinah. An-Nasr artinya adalah pertolongan. Surat An-Nasr itu adalah artinya pertolongan dari Allah. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Jadi gitu ya. Idza ja'a dan ketika datang lan nalikane teko. Nasrullah pertolongan Allah, gitu kan. Wal fath. Apa artinya wal fath? Artinya dan telah terbuka dan membuka. Kenapa kok membuka? Fathah itu bisa artinya pembuka, bisa artinya kemenangan. Nah, jadi apabila telah datang pertolongan Allah dan itu merupakan sebuah kemenangan, maksudnya apa? Kesempurnaan agama Islam. Jadi itu ya. Jadi sebagian ulama menyebutkan surat ini sebagai surat terakhir dari Allah tentang kesempurnaan Islam. Makanya banyak yang bilang juga surat ini merupakan sebuah pertanda atau firasat atau pesan dari Allah bahwa Rasulullah Muhammad SAW akan segera meninggal dunia. Jadi ini. Terus wara'ata nasayat hulu fiddinillahi afwaja, maka kamu akan melihat orang-orang manusia berbondong-bondong fiddinillahi ke jalan agamanya Allah.
Jadi di sini menunjukkan bahwa nanti orang itu akan berbondong-bondong ke jalan agamanya Allah. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Dari ketiga ayat itu, 3 ayat surat An-Nasr menyebutkan bahwa di sini adalah kesempurnaan agama Islam. Jadi sekali lagi Rasulullah dulu hijrah ke Madinah dalam rangka ketika di Mekah dimusuhi oleh orang kaum kafir Mekah. Nah, ketika Rasulullah haji wada atau haji terakhir, beliau datang ke Mekah dalam rangka menunaikan ibadah hajinya, haji wada itu, maka turun ayat ini, turun surat An-Nasr yang ada 3 ayat. Idza ja'an nasrullahi wal fath wa ra'aita nasa yadkhulu fid dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, dari 3 ayat itu, saya ulangi dari awal, dari ketiga ayat itu maka banyak orang, wah ini ayatnya pendek, hanya 3, berarti ini adalah makiyah. Saya lagi tidak, ini adalah madaniyah. Jadi turun ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Turun ketika Rasulullah haji wada atau haji terakhir. Nah, idza ja'a nasrullahi wal fath ini merupakan kebesaran Allah yang memberikan pertolongan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menyelamatkan agamanya Allah. Selebihnya bagi yang sudah membawa pulang LKS ya, sudah membawa pulang LKS, sudah mengambil LKS, silahkan dipelajari halaman 17 dan 18 LKS ya tentang surat An-Nasr. Nah, tugas anak-anak setelah melihat video Pak Wasis ini, tuliskan surat An-Nasr pada selembar kertas. Tulis An-Nasr pada selembar kertas. Nanti dikumpulkan ketika anak mengumpulkan tugas luring ya, tugas luringnya, tugas di luar jaringannya, dititipkan kepada orang tua, dikumpulkan ke sekolah. Jadi itu. Bagian pertama adalah mengumpulkan atau menulis dan dikumpulkan surat An-Nasr. Nah, tugas yang kedua anak-anak adalah menghafalkan 3 ayat. Saya yakin semuanya udah banyak yang hafal ya. 3 ayat saja. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita nasa yadkhulu fid dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hafalkan itu, tapi tagihan Pak Wasis adalah cukup yang pertama adalah tuliskan saja dulu. Hafalannya nanti tak tagih. Gitu ya. Tugas yang pertama tuliskan saja. Setelah menuliskan dan dikumpulkan, anak-anak baru fokus untuk menghafal. Gitu ya. Terima kasih anak-anak. Materi kita pada hari ini surat An-Nasr. Sekali lagi pahami An-Nasr adalah madaniyah, bukan makiyah, karena turun di Mekah meskipun suratnya pendek, ayatnya sedikit. Gitu ya. Terima kasih anak-anakku. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman. Jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.